Halo guys, jumpa lagi bersama saya Dayat Malhotra, tentunya masih dalam acara Bandit Gosip yang selalu menghadirkan berita terhangat, teraktual, dan terbandit. So, kali ini kita akan membahas berita tentang 9 artis sinetron yang pernah hits pada masanya jauh sebelum Amanda Manopo. Semuanya akan saya kulik dan kupas dengan bibir saya yang tajam setajam sembilu berbisa. Pada tahun 2020 sampai 2021, sosok Amanda Manopo menjadi sosok idola banyak orang. Hal tersebut tentu saja disebabkan oleh penampilannya yang mencuri perhatian dalam sinetron Ikatan Cinta dan perubahan gayanya dari pesinetron remaja yang imut menjadi cewek muda yang terlihat matang. Sejauh ini, Amanda Manopo juga jarang bikin kontroversi, profesional, bahkan berani mengkritik sinetron yang ia bintangi. Namun, idola adalah salah satu tren yang selalu berganti. Sebelum Amanda Manopo, udah banyak artis sinetron yang menjadi idola banyak orang, bahkan mendapatkan banyak job sinetron dan iklan karena ketenarannya tersebut. Nah, siapa sih mereka? Apakah kamu masih mengingat mereka semua? Berikut pembahasannya. Yang pertama, Desi Ratnasari. Desi Ratnasari memulai karir sebagai astuti dalam sinetron yang bertajuk Jendela Rumah Kita pada tahun 1989 di TVRI. Waktu itu channel TV nggak sebanyak sekarang, bahkan RCTI stasiun swasta pertama baru lahir pada tahun itu. Itulah salah satu alasan kenapa nama Desi Ratnasari langsung melejit pada saat itu. Job sinetron pun kemudian berdatangan, mulai dari sinetron dari novel klasik berjudul Sengsara Membawa Nikmat, kemudian sinetron-sinetron di channel swasta kayak Pelangi di Hatiku, Buku Harian, Takdir, sampai Cinta. Bukan cuma laris di sinetron, Desi pun juga menjajal karir sebagai penyanyi dan lagunya yang berjudul Tenda Biru pun meledak. Dia juga merupakan salah satu bintang sabun yang membuat citranya sebagai cewek menaik, populer, dan bertalenta semakin kuat. Yang kedua, Jihan Fahira. Kalau diibaratkan sama bintang muda, Jihan Fahira ini hampir sama kayak Nikita Willy dan Naysila Mirdad. Dia adalah ikon cewek lugu, lembut, dan baik-baik dalam sinetron. Namun, karakter-karakter yang diperankan enggak jauh-jauh dari tokoh utama protagonis yang tersakiti atau yang enggak aware sama konflik jahat di dekatnya. Sinetron yang bikin Jihan Fahira yang dianggap sebagai salah satu aktris sinetron yang promising dan diidolakan adalah Tersanjung. Dalam sinetron dengan episode yang super panjang itu, Jihan berperan sebagai Indah menggantikan Lulu Tobing. Kemudian, Jihan membuat tren topi couple saat beradu akting dengan Anjasmara dalam Yang Tersayang. Yang ketiga, Lulu Tobing. Pada masanya, wajah tegas dan manis Lulu Tobing sangat disukai oleh banyak orang. Model rambut bobnya pun semakin tren. Sebelum digantikan sama Jihan Fahira, Lulu Tobing pernah menjadi Indah dalam Tersanjung musim-musim tayang pertama. Kemudian, Lulu kerap menjadi tokoh utama cewek yang baik hati dalam berbagai sinetron seperti Cintaku di Kampus Biru dan Harga Diri. Selain berperan dalam sinetron, Lulu juga menjadi tokoh penting dalam berbagai film. Yang terbaru adalah sebagai mamanya Dara dalam 2 Garis Biru pada tahun 2019. Walaupun usianya sudah enggak muda lagi, akting Lulu dalam film itu patut diacungi jempol. Dia mampu menghayati karakter ibu yang sibuk, sayang anak, tetapi berusaha keras buat membayar perasaan bersalahnya. Yang keempat, Tamara Blazinski. Wajah blasteran Tamara pada masanya sangat mengagumkan bagi banyak orang. Apalagi Tamara juga sering berakting di dalam sinetron-sinetron religi kayak Doa Membawa Berkah, Ikhlas, Hikmah yang bikin sosoknya terlihat sangat tenang dan religius. Selain laris di sinetron, Tamara juga menjadi bintang iklan sabun. Saat itu, status sebagai bintang sabun salah satu merek terkenal sangat bergengsi. Karena hanya artis kelas A saja yang bisa terpilih sebagai duta dari sabun tersebut sejak tahun 1980-an. Yang kelima, Marshanda. Citra idola remaja memang susah buat lepas dari diri Marshanda. Terlebih lagi, wajah Marshanda memang tergolong baby face. Marshanda menjadi bintang cilik idola lewat perannya sebagai Lala dalam sinetron Bidadari.
Beranjak remaja, lagi-lagi Marshanda berperan sebagai perempuan manis yang tersakiti dalam kisah sedih di hari Minggu. Marshanda kerap kebagian peran sebagai cewek baik-baik dan manis yang ditaksir oleh cowok tampan. Hingga pada akhirnya dia mendapatkan peran yang beda dalam sinetron Orang Ketiga. Dalam sinetron ini, Marshanda bikin gregetan karena berperan sebagai Yuni, pelakor yang pasif-agresif. Yang keenam, Nia Ramadhani. Sama seperti Marshanda, Nia Ramadhani juga lebih lekat sama Citra sebagai artis remaja. Namun, berbeda dengan Marshanda, peran Nia sebetulnya lebih variatif. Nia pernah berperan sebagai remaja manis yang suka sama Bom-Bom dalam Bidadari 2. Namun dia juga pernah menjadi tokoh antagonis yang menyebalkan dalam Inikah Rasanya dan dalam Bawang Merah Bawang Putih. Setelah menikah, Nia Ramadhani semakin jarang bermain sinetron. Ketujuh, Naysila Mirdad. Naysila Mirdad dikenal dengan penampilannya yang begitu natural dan manis. Bahkan jarang kita lihat Naysila Mirdad tampil dengan hiasan yang begitu tebal. Akting yang bagus dan kecantikan yang alami itu membuat Naysila Mirdad mendapat banyak peran sebagai cewek baik-baik. Contohnya seperti dalam sinetron Intan, Liantin hingga Orang Ketiga. Dalam sinetron Orang Ketiga, anak dari Jamal Mirdad dan Lydia Kandau ini berperan sebagai Afifah, tokoh istri pertama yang tersakiti. Namun perannya kali ini nggak seperti peran-peran istri tersakiti pada umumnya. Afifah tetap memiliki power dan juga rasa marah ketika tahu bahwa sang suami berselingkuh. 8. Nikita Willy. Nikita Willy seperti Desi Ratnasari, Jihan Fahira, dan Naysila Mirdad juga kerap berperan sebagai seorang wanita yang tersakiti. Contohnya seperti menjadi Safa dalam sinetron Safa dan Marwa dan sebagai Amira dalam Putri yang Ditukar. Namun dalam film, peran-peran Nikita Willy lebih variatif. Dalam Gasing Tengkorak pada tahun 2017, misalnya Nikita Willy secara cemerlang bisa memerankan seorang selebritas terkenal yang muak dengan kehidupan jet-setnya dan memutuskan untuk menyendiri. Terakhir, Natasha Wilona. Pada saat anak jalanan lagi viral-viralnya, sosok Natasha Wilona dianggap bidadari bagi para penggemar sinetron. Berperan sebagai Reva, Natasha enggak hanya terlihat seperti damsel in distress alias putri lemah yang menunggu diselamatkan pangeran. Reva adalah anak motor yang kerap bergelut sama hal-hal yang cowok banget. Awal pertemuan Reva dan Boy pun dimulai dari Reva yang terlibat perkelahian dengan geng motor lain. Gaya Natasha Wilona yang cool dalam Anak Jalan ini menginspirasi banyak fans untuk bergaya agak boys. Demikianlah berita kita kali ini. Saya Bandit Gosip undur diri di hadapan Anda.